Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Ia berikan kepada kita semua dengan gratis tak berbayar. Allah yang telah menciptakan manusia dengan pena, Allah yang telah menjadikan manusia, menobatkan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna daripada di antara makhluk ciptaan yang lain. Dan tidak lupa pula kita mengirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diakui kecerdasannya dalam memimpin hingga disebut sebagai King of the King, King of the World. Raja di atas raja, raja di atas dunia. Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini melalui konsep Dinul Islam wal Iman. Insya Allah pada kesempatan ini izinkan saya membawakan ceramah singkat saya yang berjudul 4 ciri-ciri orang yang celaka. Hadirin yang berbahagia, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang celaka di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, janganlah kita melaksanakan 4 sifat ini, yaitu yang pertama, senantiasa melupakan kebaikan orang lain. Kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain berbekas pada hatinya untuk melakukan kebaikan yang sama kepada orang lain. Tidak mau melihat kebaikan orang lain, padahal ketika kita melihat kebaikan orang lain akan mendatangkan manfaat. Karena menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, senantiasa melupakan dosa yang telah dilakukan. Pada dasarnya, manusia tidak ada yang terlepas dari dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Apapun profesinya, apakah ia pemerintah, pegawai, dosen, guru, pedagang, petani, pasti pernah merasakan yang dinamakan bersalah atau salah. Jadi harus minta maaf kepada manusia yang bersangkutan dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tubu wal ilallahi taubatan nasuha." Yang artinya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang ketiga, senantiasa melihat ke atas dalam hal keduniaan. Sifat seperti ini melahirkan fitnah, iri hati, ingin menjatuhkan orang lain, tidak mau melihat orang lain senang. Kalau tetangganya dapat rezeki, dia yang sakit di rumahnya. Memaksakan kehendak sesuatu yang belum ia punyai. Melihat orang lain yang mempunyai mobil, ia juga paksakan untuk membeli mobil, sehingga terlilit hutang, akhirnya dia sendiri yang menderita. Dan yang terakhir ialah yang keempat, senantiasa melihat ke bawah dalam hal ibadah, menjadi ukuran perbuatan kepada orang-orang, minim ibadahnya dan selalu berbuat kejahatan. Sifat seperti ini membuat kita tidak berkembang karena
mengukur dirinya dengan orang yang lebih jelek dari dirinya, dan selalu berburuk sangka kepada orang lain dengan mengatakan bahwa orang itu ialah pencuri dan orang itu ialah penjudi, dan kalau bersedekah pasti ria dan sebagainya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan bahan introspeksi diri bagi kita semua. Dan kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang celaka, melainkan menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Itulah ceramah yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum menutup ceramah saya akan membacakan satu dalil. Unzur man qala wala tanzur man qala. Dengarkanlah apa yang disampaikan dan janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Itulah ceramah yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.